Cinta adalah suatu perasaan yang positif, diberikan secara khusus kepada manusia sebagai perwujudan cinta Tuhan. Cinta bisa diartikan sebagai anugerah Tuhan untuk manusia, sebagai ciptaannya yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Hewan Tuhan anugerahi dengan kasih sayang, tapi tidak dengan cinta, karena cinta membutuhkan pengorbanan, kesadaran, dan tentunya adalah keikhlasan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa manusia mencintai bukan karena cinta itu sendiri. Sebab cinta benda tak kasat mata, meskipun ia memancarkan cahaya, memberikan kekuatan kepada manusia untuk menjalani hidupnya, atau memberikan garis sebagai bahan pertimbangan untuk melihat kecenderungan akan kebenaran. Karena ia tak kasat mata, maka tergantung manusia untuk memanfaatkannya. Cinta memiliki kemungkinan untuk menjadikan manusia mendapati derajat yang hakiki. Tapi bukan tidak mungkin cinta akan menghantarkan manusia terjerembab ke dalam jurang kematian, kehancuran, dan ketidakberdayaan. Begitulah manusia, di balik kesempurnaan di antara makhluk lainnya, manusia tetap menemukan dirinya sebagai makhluk yang terbatas. Namun, bukankah manusia sudah dibekali dengan akal pikiran? Sebuah definisi menarik diungkapkan oleh Erich Fromm, seorang filsuf dan juga psikolog sosial berkebangsaan Jerman. Dalam bukunya Seni Mencintai, ia pernah mengatakan bahwa cinta adalah suatu tindakan, bukan suatu kekuatan pasif. Cinta berarti bertahan di dalam, bukan jatuh. Karakter aktif dari cinta adalah memberi, bukan menerima. Pernyataannya itu dengan indah menyatakan bahwa cinta adalah suatu perasaan yang membuat diri kita bertindak untuk memberi secara aktif. Dalam bukunya yang lain yang berjudul The Art of Loving, Erich Fromm juga menyatakan bahwa cinta mempunyai 4 gejala, yaitu care, artinya peduli, kemudian responsibility, tanggung jawab, respect, menghormati, serta knowledge, artinya berhubungan dengan pengetahuan. Kesemuanya muncul secara seimbang dalam pribadi yang mencintai. Omong kosong jika seseorang mengatakan mencintai anak, tetapi tak pernah mengasuh dan tak ada tanggung jawab pada si anak. Di samping itu, tanggung jawab dan pengasuhan tanpa rasa hormat dan tanpa rasa ingin mengenal lebih dalam akan menjerumuskan manusia pada sikap otoriter. Sebagai pelajaran, sebuah kisah tragis dan penuh hikmah dari seorang filsuf Jerman terkenal, Friedrich Nietzsche. Ketika ia jatuh cinta terhadap novelis cerdas dan cantik Lau Salome. Semuanya bermula pada masa pengembaraan Nietzsche yang berpindah-pindah tempat antara Italia dan Swiss. Kehidupannya banyak diwarnai oleh kesedihan dan kesepian hingga ia melupakan tanggung jawab sosialnya. Dalam masa pengembaraannya, ia ditemani oleh Elizabeth, saudaranya, Lau Salome, dan Paul Rey, sahabatnya. Seiring waktu, ia merasakan gejolak cinta yang sangat mendalam terhadap Lau Salome. Wajah Salome selalu membayangi hidup Nietzsche. Namun tragisnya, tatkala ia menyatakan cinta terhadap Lau Salome, ia menerima kenyataan pahit. Cintanya bertepuk sebelah tangan. 2 kali ia ditolaknya. Bahkan dalam satu momen ia merasakan kekecewaan yang teramat mendalam tatkala Lau Salome menanggapi cinta Nietzsche dengan berkata, "Saya akan terima lamaranmu, tapi dengan syarat kau izinkan aku menikah dengan Paul Rey, sahabatnya sendiri." Hancur hati Nietzsche. Namun diakui atau tidak, kemasyhuran namanya ada andil dari tragisnya perjalanan cintanya. Dalam masa kebangkitan dari kehancuran hatinya, ia menulis beberapa buku. Yang paling termasyhur karya besarnya yang terkenal yaitu Zarathustra. Sebuah buku yang seluruhnya ditulis secara puitis yang kemudian terbit pada tahun 1885 Masehi. Namun pada tahun 1889, Nietzsche mulai digerogoti penyakit dan sejak saat itulah ia menderita sakit jiwa. Bahkan saat-saat terakhir hidup Nietzsche sungguh tragis. Dalam 2 tahun terakhir masa hidupnya, ia tak dapat mengetahui apa-apa dan tak dapat lagi berpikir secara sehat. Mirisnya, ia pun tak tahu kalau ibunya lebih dulu menghembuskan napas terakhir dan tak tahu bahwa nama Nietzsche sudah mulai masyhur.
Firza sendiri wafat pada tanggal 25 Agustus tahun 1900, 3 tahun lebih lama dibanding ibunya yang meninggal pada 20 April 1897 Masehi. Firza adalah salah satu dari beberapa filsuf yang filsafatnya adalah pengalaman hidup. Kita hampir tidak bisa membahas filsafatnya tanpa terlebih dulu tahu bagaimana kisah hidup. Kemalangan yang menimpa hidupnya diafirmasi sedemikian rupa, diterima tanpa syarat sebagai aktualisasi pemahaman amor fati atau mencintai takdir. Ditolak cinta dan kemudian memilih membujang sampai tutup usia merupakan bentuk amal lahiriah Firza dari filsafatnya ini. Ia sudah cukup untuk menjadi kuat tanpa ada satu pegangan termasuk cinta, dan sudah cukup tangguh dalam menghadapi dunia. Dalam Zarathustra ia berkata, "Lihatlah, aku mengajarkan Abramenz kepadamu. Abramenz adalah makna dunia ini. Biarkanlah kehendakmu bersatu." Hendaknya Abramenz menjadi makna dunia ini. Dalam siklus yang sedemikian rupa inilah Firza menjalani hidup. Jatuh cinta hanyalah sepersekian kesedihan yang diciptakan oleh manusia untuk membuatnya tak kuat. Demi jatuh cinta pula, terkadang manusia mengorbankan keaslian dirinya sendiri. Bahkan urgensitas hidup seolah berpusat pada bagaimana seorang mencintai apa yang dicintainya. Jatuh cinta yang kadang berakhir pada pemujaan, seolah-olah segala realitas bertumpu pada cinta. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan sungkan untuk berbagi kisah tentang perjalanan cinta dalam Flow. Terima kasih.